warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ana Supriyati, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Rembang, unit kerja SMP Negeri 1 Pamotan. Kali ini saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya, Indriana Primawati, guru SMP Negeri 1 Pamotan. Kegiatan apa saja yang akan kami lakukan? Yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana kabar Bu Indri? Baik, gimana kabarnya Bu Ana hari ini? Alhamdulillah juga baik Bu Indri. Bu Indri, kita ngobrol santai saja ya Bu Indri. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Indri dalam meningkatkan kompetensi Bu Indri sebagai guru. Jadi supervisi akademik ini kita tidak mencari kekurangan atau kelemahan Bu Indri dalam pembelajaran. Nah, supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bu Indri. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Dan pertemuan kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi, ya Bu Indri. Kalau saya boleh tahu Bu Indri, dari percakapan pra-observasi ini, apa yang Bu Indri harapkan? Yang saya harapkan untuk yang pertama, saya bisa sharing dengan Bu Ana bagaimana cara mengajar yang baik, karena saya itu merasa kalau ada waktu mengajar itu kurang baik. Karena apa? Anak itu kurang mampu menerima apa yang saya berikan. Itu saya lihat dari kompetensi pada penilaiannya gitu. Oh gitu. Ya, jadi harapan Bu Indri, Bu Indri, dari percakapan pra-observasi ini nanti kita saling sharing, berbagi pengalaman tentang mengajar, karena Bu Indri merasa padahal sudah menyiapkan pembelajaran di kelas, ternyata hasilnya belum maksimal. Ini dilihat dari penilaiannya Bu Indri. Ya, mudah-mudahan saya bisa membantu ya Bu. Intinya kita nanti akan berbagi pengalaman gitu ya Bu. Bu Indri, untuk pembelajaran di kelas nanti apa yang sudah dipersiapkan Bu Indri? Untuk pembelajaran kali ini saya sudah mempersiapkan RPP, media pembelajaran, penilaian. Untuk penilaian saya nanti untuk penilaian keterampilan sama penilaian sikap gitu. Jadi untuk pembelajaran nanti Bu Indri sudah mempersiapkan RPP, kemudian medianya, kemudian penilaiannya juga sudah ya Bu. Jadi nanti Bu Indri akan melakukan penilaian sikap maupun penilaian keterampilan. Bu Indri, kalau saya boleh tahu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Indri itu apa? Kebetulan untuk kesempatan kali ini saya mengajar di kelas 8F. Dengan tujuan pembelajaran, saya mengharapkan siswa setelah pembelajaran ini mampu menjelaskan antara zat adiktif dan adiktifnya dalam buatan alami dan buatan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan apa itu zat adiktif itu sendiri. Yang ketiga, mengharapkan siswa mampu menjelaskan dampak negatif zat adiktif bagi kesehatan. Jadi nanti di kelas 8F ya Bu, ya, materi zat aditif dan adiktif. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Indri yang pertama yaitu siswa itu dapat membedakan zat adiktif buatan dan zat adiktif alami. Kemudian menjelaskan dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif terhadap kesehatan. Bu Indri, untuk kompetensi apa yang ingin Bu Indri kembangkan sebagai guru? Saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik saya sebagai pendidik yang terkait dalam langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran,
dan metode pembelajaran, strategi pembelajaran gitu. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Indri ini tentang media pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajarannya, kemudian juga strategi pembelajarannya. Kira-kira saat observasi nanti yang akan difokuskan Bu Indri, kompetensi yang mana Bu? Saya ingin fokus pada metode pembelajaran eksperimen. Oke, berarti nanti Bu Indri ini ingin mengembangkan metode pembelajaran eksperimen gitu. Apa indikator dari Bu Indri untuk mencapainya? Indikator yang saya capai itu nanti yang pertama, anak-anak itu yang menyiapkan alat dan bahannya sendiri. Tapi untuk alat dan bahannya itu nanti menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti botol aqua bekas, ya. Terus yang kedua kapas, gitu. Jadi yang ada di sekitar kita. Nanti untuk penilaian juga seandainya ada kelompok yang sudah mempersiapkan alat dan bahannya itu, berarti kita punya nilai tersendiri itu untuk penilaian sikap itu berarti. Terus yang kedua nanti pada waktu anak menggunakan alat peraga juga sama. Terus kalau sudah itu nanti anak bisa mempresentasikan hasil yang dia amati, hasil yang dia uji cobakan tadi ke depan kelas. Dan ini nanti saya berfokusnya pada kelompok untuk kerjasama bersama. Jadi nanti indikator pencapaian Bu Indri ini anak-anak itu mampu menyiapkan alat dan bahannya sendiri, terutama bahan-bahan yang ada di sekitar sekolahan, contohnya yaitu botol aqua bekas ya. Kebetulan sekolah kita Adiwiyata gitu, jadi kita memanfaatkan barang-barang bekas itu sangat keren sekali ya Bu. Kemudian indikator yang selanjutnya yaitu Bu Indri itu menginginkan anak-anak itu kerjasama kelompok dan juga anak-anak mampu mempresentasikan hasil eksperimennya tadi di depan kelasnya. Kalau saya boleh tahu ya Bu Indri, strategi apa yang Bu Indri persiapkan untuk mencapai indikator tersebut? Untuk strategi yang saya persiapkan yaitu untuk anak-anak melakukan eksperimen tentang dampak negatif rokok dalam kesehatan. Jadi untuk eksperimennya, langkah-langkahnya, alat dan bahannya itu nanti pada anak bisa mempersiapkan seperti botol bekas bahannya. Yang kedua kapas. Tapi untuk rokoknya nanti yang menyiapkan saya. Terus selama eksperimen itu diwajibkan anak memakai masker. Masalahnya kalau anak tidak memakai masker, takutnya nanti asapnya rokok itu juga mempengaruhi anak, mempengaruhi kesehatan anak. Jadi pada waktu eksperimen saya mengharapkan anak tetap memakai masker biar asapnya tidak mengganggu siswa. Mungkin jadi Bu Indri nanti ya yang strategi yang dipersiapkan karena kan menggunakan metode eksperimen. Jadi anak-anak itu nanti seperti tadi alat dan bahannya sudah disiapkan seperti botol aqua, kapas. Kemudian juga anak itu diwajibkan memakai masker karena yang digunakan adalah rokok. Iya, rokoknya itu sendiri. Bu Indri mungkin ada strategi yang lain? Iya, untuk strategi saya gini Bu, kadang yang namanya anak kalau eksperimen itu kadang dia juga tidak ikut eksperimen gitu ya. Kadang malah main sendiri, kadang malah dia lari-larian ke sana kemari dengan temannya gitu, malah main sendiri. Ya itu nanti saya pendekatan individu gitu ya. Nanti anak itu saya dekati, saya ajak ngobrol, kok tidak ikut eksperimen kenapa gitu ya. Terus yang kedua, kadang itu anak kalau maju ke depan mau presentasi atau apa itu kadang tidak mau, malu ya, malu ngomong, malu mengungkapkan pendapat. Itu nanti bisa saya pancing dengan apa yang dia amati gitu. Nanti bisa ditulis dan nanti bisa dipresentasikan ke depan. Strategi yang luar biasa ya Bu. Jadi nanti ada pendekatan lah dari Bu Indri karena anak kita beragam. Kadang kalau
diajak eksperimen, ada yang bermain sendiri, kemudian kadang ngobrol sendiri sama temannya. Jadi ada pendekatan khusus dari Bu Indri. Kemudian untuk anak-anak yang memang malu untuk presentasi, tadi Bu Indri juga sudah menyiapkan strategi di mana anak-anak tersebut diminta untuk menulis dulu gitu, menulis, kemudian baru dipresentasikan. Ya, ini strategi yang sangat luar biasa. Kapan ya Bu observasi ini bisa kita laksanakan? Besok saya ada jam di kelas 8F, jam ke 3-4. Kalau bisa Bu Ana bisa langsung masuk di kelas 8F. Oh, berarti besok ya Bu? Iya. Besok jam ke 3-4 di kelas 8F. Ya siap, saya siap untuk ke kelasnya Bu Indri. Observasi kita lakukan besok di kelas 8F jam ketiga ke 4 ya Bu. Nanti saat observasi saya akan mencatat semua kegiatan pembelajaran Bu Indri di kelas ya. Terima kasih Bu Indri atas waktunya. Semoga kegiatan pra observasi ini bermanfaat bagi kita. Amin. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam. Kita mulai pelajaran kita, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini kita diberi kemudahan, kebaikan. Kita semua berdoa, dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Untuk pagi hari ini saya lanjutkan untuk mengabsen kalian. Untuk pagi ini yang tidak masuk siapa? Goreng. Ayu, sakit, terus Goreng, sakit. Dan kita doakan mudah-mudahan Goreng bisa cepat sembuh, Mbak Ayu juga bisa cepat sembuh, besok bisa kembali lagi ke sekolah. Gitu ya. Untuk materi kali ini, Indri akan menerangkan tentang zat adiktifnya. Kemarin kan kita sudah pada zat adiktif, gitu ya. Untuk mengingatkan apa yang disebut dengan zat adiktif, Mafari, apa yang zat adiktif adalah zat yang ditambahkan ke makanan dan minuman. Nah, sekarang kita pada yang kedua, yaitu pada zat adiktifnya, pada pengaruh zat adiktif pada kesehatan. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran kita pada zat adiktif yaitu pada tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa itu dapat yang pertama menjelaskan jenis zat adiktif alami dan buatan. Yang kedua, menjelaskan zat adiktif. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh zat adiktif dan adiktif terhadap kesehatan. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang zat adiktif pada rokok. Gitu ya. Kita akan mempelajari zat adiktif pada rokok. Zat adiktif adalah zat-zat kimia yang dapat menimbulkan kecanduan atau ketagihan bagi pemakainya. Nanti kita akan mempelajari itu. Terus contohnya zat adiktifnya itu ada narkoba. Narkoba itu ada narkotika dan obat-obatan berbahaya. Kita nanti akan membicarakan atau mengetahui. Kita nanti melakukan eksperimen atau percobaan, yaitu tentang uji coba apakah benar di dalam rokok itu nanti ada nikotinnya, ada tarnya, gitu ya. Nanti kita membuat kelompok, saya pilih kelompoknya dan saya hitung kelompoknya, dimulai untuk kelompoknya itu nanti menghitung angka 1 sampai 6. Saya bagi kelompoknya, ya. Saya hitung 1 sampai 6. Balik naik kan
enam. Berarti kamu kelompok 6. Oke, apa? Satu. Kamu? Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Satu. Dua. Sudah? Itu ya. Dan sekarang kalian nanti menuju ke luar. Masalahnya apa? Kita menggunakan rokok, gitu ya. Takutnya nanti kalau
dari eksperimen kelompok kami. Kapas yang awalnya berwarna putih, sekarang berwarna menjadi kuning. Hal ini disebabkan karena adanya zat nikotin yang berbahaya bagi kesehatan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya dari kelompok 2 mau bertanya, kenapa rokok bahaya bagi kesehatan? Karena zat nikotin ini menyebabkan kanker pada paru-paru. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sudah presentasi dari hasil eksperimen yang dilakukan. Silakan Mbak kembali ke tempat duduknya. Beri aplaus dengan teman-teman kita. Untuk presentasi pada pagi hari ini, berarti untuk kesimpulannya, gitu ya. Untuk kesimpulan pada materi hari ini yaitu bahwa rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan, gitu ya. Karena di dalam rokok itu banyak sekali mengandung zat-zat nikotin atau zat-zat yang ada di dalam rokok. Ada yang pertama yaitu udah nikotin, ada tar, gitu. Dan banyak yang lainnya yang mengakibatkan kecanduan. Jadi kalian kalau masa muda kalian seperti sekarang, jangan sekali-kali untuk mencoba yang namanya rokok, gitu guys. Jangan sekali-kali. Masalahnya dia ada zat yang memang digunakan biar kalian kecanduan. Jadi kalau sehari tidak rokok, berarti biasanya kalian merasakan tidak enak. Ada yang sudah merokok? Ada? Jangan sekali-kali untuk mencoba merokok. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Berarti pada yang kalian buat bahwa tadi kapas yang tadinya warnanya putih, yang kapas yang tadinya warnanya putih setelah dimasukkan ke dalam botol, dia akan berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Berarti itu menandakan bahwa di dalam rokok itu terdapat zat yang berbahaya dalam tubuh kita. Gitu ya? Sudah paham pada materi kali ini? Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak, berarti ketemu lagi dengan meeting besok pada pembelajaran tentang sistem pernapasan. Bila akhiri, terima kasih buat kalian sudah belajar bersama Budi selama 2 jam. Kalau ada kesulitan, kalau ada apa, bisa langsung tanya dengan saya langsung juga boleh, bisa langsung ke ruang guru juga boleh. Gitu kan? Bu Indri, akhirnya sampai sekian. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini bermanfaat buat kalian semua. Sudah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana kabar Bu Indri? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Ana hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Indri. Bu Indri, terkait pelaksanaan observasi yang sudah saya lakukan kemarin, kita perlu untuk melakukan percakapan Bu Indri. Ini kita santai saja nih Bu Indri, apa nanti kegiatan ini yaitu pasca observasi. Baik Bu Indri, dari percakapan ini apa yang ingin Bu Indri dapatkan? Dari percakapan ini, saya pengen sharing dengan Bu Ana bagaimana kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin sudah Bu Ana observasi, dan saya pengen mengetahui apa kekurangan saya pada waktu saya mengajar, dan saya pengen ada perbaikan atau masukan dari Bu Ana. Jadi Bu Indri ingin sharing pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Indri kemarin ya pada saat observasi, kemudian apa ini untuk ingin mengetahui kekurangannya dan
bagaimana cara memperbaikinya. Seperti itu ya Bu Indri. Iya. Nah, saya juga pengen tahu Bu, perasaan Bu Indri saat melakukan pembelajaran waktu di observasi kemarin. Bagaimana perasaan Bu Indri? Perasaan saya itu langsung pelong Bu waktu di observasi. Tidak tertekan Bu? Betul. Dan saya juga senang sekali pada waktu observasi kemarin. Pada waktu observasi kemarin kan saya sudah menyiapkan gitu ya, menyiapkan seperti RPP, perangkat pembelajaran, penilaian, media pembelajaran gitu ya. Dan saya juga sangat senang sekali pada waktu eksperimen anak-anak juga melakukan kegiatan itu dengan sukacita, dengan bahagia. Tapi ya kadang namanya anak, ada yang bermain sendiri, ada yang itu Bu, ya jenengan ikut Sopiamba, saya jenengan melihat bagaimana anak-anak kita pada waktu pembelajaran. Dan saya ingin sekali ada masukan dari Bu Ana, bagaimana kekurangan pada waktu saya mengajar. Ya. Berarti perasaannya Bu Indriana plong ya, plong, tidak tertekan ya Bu, merasa senang karena pembelajaran kemarin sudah dipersiapkan mulai dari pembuatan RPP, kemudian medianya, kemudian strateginya, kemudian penilaiannya, gitu. Dan Bu Indriana merasa senang ya karena pada saat pelaksanaan itu kan Bu Indriana memakai metode eksperimen ya. Eksperimen ternyata anak-anak itu merasa senang, antusias dalam pembelajaran Bu Indri kemarin. Menurut Bu Indri, pada pelaksanaan pembelajaran kemarin ya, pembelajaran pada saat di observasi itu sudah sesuai dengan rencana Bu Indri atau belum kemarin? Sudah. Pada waktu pelaksanaan pra-observasi, saya kan kemarin sudah menyiapkan seperti perangkat pembelajaran RPP-nya sudah. Terus saya sudah menyiapkan media pembelajarannya juga sudah. Saya sudah menyiapkan alat dan bayarnya pada anak-anak pada waktu eksperimen juga sudah. Jadi Bu Indri sudah merasa bahwa pembelajaran sudah sesuai dengan rencana ya Bu. Jadi sebelumnya kan Bu Indri sudah merencanakan RPP dan lain sebagainya. Jadi pada saat pembelajaran sudah sesuai rencana. Terkait dengan tujuan pembelajaran Bu Indri, apa anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Bu Indri sampaikan? Sudah Bu, untuk tujuan pembelajaran itu sudah tercapai pada anak-anak. Tujuan pembelajaran saya yang pertama itu kan menerangkan tentang zat adiktif dalam kesehatan, pengaruh zat adiktif bagi kesehatan. Anak-anak sudah menjelaskan pada zat adiktif pada kesehatan dengan menggunakan buku referensi anak-anak di buku paket itu. Terus yang kedua, untuk menjelaskan dampak negatif dari zat adiktif. Nah, anak-anak itu sudah mencari referensi sendiri dan pada eksperimen kemarin juga sudah terlihat bahwa bahayanya rokok itu sudah terlihat dengan kapas yang warnanya kuning. Ya. Itu ya, berarti kan anak kan sudah mengetahui tujuan pembelajaran bahwa dampak negatif dari zat adiktif itu sendiri gitu. Terus yang ketiga, menjelaskan upaya pencegahan zat adiktif dalam kesehatan itu. Kemarin anak-anak gini, jangan sekali-kali mencoba yang namanya rokok karena di situ ternyata ada bahan-bahan zat adiktif yang sangat berbahaya pada kesehatan, terutama pada paru-paru atau pernapasan. Gitu Bu. Oke, berarti tujuan pembelajaran yang direncanakan Bu Indri pada saat observasi kemarin sudah tercapai ya untuk anak-anak. Dimana tujuan pembelajaran yang pertama yaitu Bu Indri berharap bahwa siswa Bu Indri itu bisa menjelaskan apa itu zat adiktif, yaitu mereka sudah menggunakan referensi buku maupun internet. Yang kedua yaitu menjelaskan dampak penyalahgunaan zat adiktif bagi kesehatan, yaitu dengan anak-anak di samping melakukan eksperimen yaitu dengan kemarin ya Bu, botol yang diberi kapas, kemudian ada rokok, kemudian dinyalakan, botol itu sebagai paru-parunya. Nah, itu muncul warna kuning, dan dengan referensi buku yang ada mereka bisa menjelaskan
itu zat yang terkandung itu apa. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan upaya untuk mencegahnya ya. Ya kemarin saya juga sempat mendengarkan Bu Indri menanyakan anak-anak ya apakah kalian pernah merokok atau tidak. Kemudian mereka juga menjelaskan bagaimana cara mencegahnya. Betul ya Bu Indri. Terkait pembelajaran kemarin ya Bu, pembelajaran yang dilakukan Bu Indri pada saat observasi, di sini kan Bu Indri pasti merasakan ya yang sudah baik dan perlu dipertahankan. Saya yakin kok kemarin pembelajarannya sudah baik sekali Bu menurut saya ya. Itu mungkin Bu Indri bisa menceritakan kepada saya hal yang baik dan perlu dipertahankan. Yang saya rasakan, ya Bu, yang saya rasakan itu kemarin gini, untuk anak-anak yang tadinya biasanya di kelas rame, di kelas ngomong sendiri, di waktu eksperimen kemarin itu dia antusias, mau memegang alat gitu. Seperti itu ya Bu, siapa itu? Katanya Rozi ya, ternyata dia mau melakukan gitu loh ya, mau belajar, berarti kan ada di situ ada perubahan dari anak gitu Bu. Tapi kadang yang namanya manusia kadang ada yang kurang baik ya. Kalau kurang baik saya mau masukkan dari Bu Ana gimana untuk memperbaikinya biar nanti saya ke depannya dalam pembelajaran itu bisa lebih baik gitu Bu Ana. Iya Bu, kemarin saya itu melihat ya kadang di kantor itu menceritakan siapa Rozi. Rozi itu memang apa ya perlu perhatian khusus karena anak yang satu dengan yang lain berbeda. Dan saya melihat sendiri kemarin pada saat di kelompok dia malah aktif ya Bu melakukan eksperimen gitu. Jadi kemarin Bu dalam pembelajaran yang dirasakan apa yang sudah baik, salah satunya yaitu strategi pembelajaran Bu Indri ya, eksperimen ini sudah berhasil ya, karena bisa melihat anak-anak itu antusias, senang, bahkan dia aktif untuk melaksanakan eksperimennya tersebut. Baik Bu Indri, tentunya dalam proses pembelajaran itu ya Bu, pasti Bu Indri juga merasakan ada yang perlu diperbaiki juga ya Bu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa ya Bu? Iya Bu, malah kalau eksperimennya anak-anak itu kan antusias, anak-anak kan antusias. Setelah eksperimen itu kan ada setiap kelompok itu saya suruh presentasi. Dan ternyata pada waktu anak disuruh ngomong, pada waktu anak presentasi jarang anak yang mau berbicara gitu loh Bu. Jadi jarang anak mau mengungkapkan pendapatnya yang sudah dilihat pada waktu eksperimen gitu. Nah ini nanti saya juga bingung Bu, mau pada pendekatan individu gimana biar anak itu mau berbicara atau mau mengungkapkan pendapatnya yang sudah dia lihat gitu. Oh gitu ya. Berarti Bu Indriana ini merasakan ada yang perlu diperbaiki ya Bu. Salah satunya pada saat presentasi ada anak, tidak semua anak ya mau mempresentasikan, karena mungkin dia malu ya Bu, ada malu atau mungkin takut ya. Bu Indriana ini akan melakukan pendekatan secara individu ya. Ini sangat menarik sekali. Ini semoga untuk kedepannya ini bisa teratasi ya Bu. Dari pengalaman atau perasaan Bu Indri, ya, inspirasi apa yang timbul dari Bu Indri? Jadi inspirasinya apa Bu? Sangat menginspirasi ya. Dari pembelajaran kemarin dari pembelajaran kemarin. Jadi itu kesannya saya harus lebih semangat. Pembelajaran itu lebih berfokus pada anak gitu. Jadi saya mikirnya gini, oh berarti itu anak itu dia punya keahlian atau kemampuan sendiri-sendiri ya. Kadang ada yang memang tadi yang saya katakan seperti Rozi pada waktu praktek atau dia malah yang pertama melakukan gitu. Jadi di sini memang itu harusnya pembelajaran itu berfokus pada anak gitu nih Bu Ana, untuk yang saya untuk menginspirasikannya gitu. Oke. Sangat menginspirasi ya Bu. Jadi pembelajaran
yang berfokus pada anak. Ini dicontohkan kemarin pada saat eksperimen, anak yang memang terkadang di kelas dia tidak aktif, ternyata pada saat melakukan eksperimen itu anak tersebut aktif, menunjukkan bahwa di sini memang pembelajaran harus berfokus pada anak. Bu Indri, kalau boleh saya tahu, apa yang sekarang Bu Indri pahami atau Bu Indri sadari? Saya sadar sebagai guru harus meningkatkan kompetensi guru untuk kedepannya biar lebih baik gitu. Saya setuju sekali Bu Indri. Jadi kita sebagai guru, kita harus meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, yang tentunya nanti akan berdampak pada anak-anak didik kita. Dengan kesadaran Bu Indri tadi, apa yang akan Bu Indri lakukan? Saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan baik online maupun offline untuk meningkatkan kompetensi saya, tetapi tidak dengan komitmen gitu, tidak mengganggu tugas saya sebagai guru yang mengajar pada anak-anak. Mantap sekali Bu Indri. Sekarang itu memang banyak pelatihan-pelatihan secara online itu. Salah satu contohnya itu PMM, di pelatihan mandiri PMM. Di sini di PMM itu kita mendapatkan banyak sekali manfaat, yaitu berhubungan dengan peningkatan kompetensi kita sebagai guru. Bu Indri, dari percakapan ini, apa yang Bu Indri dapatkan? Dari pembelajaran ini saya mendapatkan banyak manfaatnya Bu. Dari pertama kali pembelajaran saya harus menyiapkan RPP, perangkat pembelajaran, terus media pembelajaran, penilaian sikap, penilaian kognitif gitu. Yang kedua, selain itu bahwa pembelajaran itu selalu berpusat pada anak gitu ya. Terus yang ketiga bahwa sebagai guru itu harus selalu meningkatkan kompetensinya. Kompetensi saya akan saya tingkatkan lagi. Oke Bu Indri, dari percakapan ini ada 3 yang didapatkan Bu Indri. Yang pertama yaitu perlunya persiapan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada anak. Dan yang ketiga, sebagai seorang guru harus selalu meningkatkan kompetensinya sebagai guru, terutama dalam mengajar. Terima kasih Bu Indri atas waktunya. Semoga kegiatan pasca observasi ini bermanfaat bagi Bu Indri, juga bagi saya dan teman-teman yang lain. Amin Bu Ana. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih dari Bu Ana. Dari pengalaman ini saya juga banyak mendapatkan pembelajaran yang harus saya tingkatkan sebagai guru. Oke Bu, mungkin sampai di sini ya Bu. Nanti lain waktu kita juga akan sharing-sharing lagi, Bu. Assalamualaikum Bu Indri, selamat bertemu di kegiatan-kegiatan berikutnya. Waalaikumsalam Bu Ana.